Shalom semua. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sore hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita mau beribadah sore hari ini bersama-sama. Kita juga sebelum beribadah kita mau doa supaya penguasa-penguasa di udara tidak merebut kekudusan dan keintiman kita malam hari ini kepada Tuhan. Saya juga mau menyapa jemaat yang online, yang ada di Jogja, yang ada di Papua, yang ada di Cirebon, bahkan yang ada di Malaysia, yang ada di Thailand, Hong Kong, Korea. Selamat sore. Kiranya kita semua mempersiapkan hati supaya kita lebih lagi mendapatkan satu anugerah. Jadi tidak sia-sia kita berkumpul sore hari ini. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, tutup bungkus setiap kami Tuhan oleh kuasa darah kudus-Mu Bapa. Sehingga Tuhan kami boleh mengosongkan segala pikiran kami dari hal-hal Tuhan ke persoalan-persoalan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bila Tuhan Engkau yang melihat hati kami, supaya kami juga mau Tuhan disucikan kuduskan Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah kami sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan pujian yang akan kami bawakan baik penyembahan Tuhan boleh menjadi rupa yang harum bagi-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami Tuhan menyerahkan Tuhan ibadah sore hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, 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 amin. Bapak Ibu, kita mau mengangkat satu pujian. Bangkit berdiri deh. Iya, kita akan berdendang, kita akan berjoget. Nggak usah malu-malu, kita joget selincah-lincahnya di dalam Tuhan. Pasti Tuhan disukakan oleh pujian yang dengan hati dan dengan semangat yang menyala-nyala. Amin.
Kini kita siapkan hati untuk menyembah lebih lagi, lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan berkenan atas penyembahan setiap kita. Amin.
turun di tempat kami. Ku
Dari
Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita mau naik ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hidayah raya haleluya, haleluya. Hidayah raya haleluya. Yesus Tuhan mengalir. Kuasamu bekerja, inara bahaya senang. Aku percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan malam hari ini. Satu hal kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan, terlebih kasih sayang-Mu Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih Bapa. Dalam keadaan apapun kami hari ini, kami tetap mengucap syukur. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kami akan tetap selalu memuji-muji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Inilah waktu kami membuka hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman. Sampaikan isi hati. Berbicaralah Bapa di dalam nama Yesus. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Aku percaya Tuhan. Sampaikan pesan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu tanggalkan semua pembangunan baru. Dan aku percaya Kuri biasanya Tuhan Engkau Roh Kudus yang berbicara di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Wow, dahsyat. Puji nama Tuhan ya, saudara. Kita mau belajar di dalam Roma, saudara. Kita mau membuka bersama-sama. Ya. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita mau baca bersama-sama. Sudah dapat saudara, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita percaya dengan mulut, dengan hati kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan sudah kita terima lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11, baca sama-sama. Ya, ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sama-sama, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan apa saudara? Dipermalukan.
dipermalukan. Wow, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Saudara, dalam ayat 9-10, mari Pak Riko dibuka kembali. Ayat 9 dan 10, di mana Paulus, saudara, mengajarkan, mengingatkan bagi setiap kita. Bahkan Paulus juga mengaitkan firman Tuhan ini. Yang pertama kita baca di dalam firman-Nya ini, yaitu apa? Percaya. Yang kedua apa? Dalam hati. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Percaya dalam hatimu. Firman Tuhan ini mengajarkan iman, saudara. Iman yang bagaimana, Bu? Iman yang memiliki hati yang percaya. Karena banyak orang yang percaya, tapi hanya di mulut, kata firman Tuhan. Dengan mulutmu engkau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi hati kita gak percaya. Tapi saya percaya di tempat ini, percaya dan hati kita ini berkaitan dan kita bersatu. Ada amin, saudara? Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan segala sesuatu itu dimulai dari apa? Dari apa, saudara? Hati. Jadi bukan dari mulut dulu, tapi dari hati. Iman yang sejati itu dimulai dari hati. Amin. Kalau hati kita percaya, kuasa Tuhan akan bekerja. Kalau kita ragu-ragu, bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja? Tapi firman Tuhan dikatakan iman yang bukan dari hati. Ada kok, Bu, iman yang bukan dari hati. Artinya mulut doang. Percaya Tuhan pasti menolong aku, Tuhan pasti membela aku, itu mulut doang, hatinya gak percaya. Benar gak ya Tuhan pasti tolong aku? Artinya kalau kita mulut saja yang mengaku percaya, tapi hati tidak, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Hati-hati anak-anak Tuhan. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Katanya percaya, tapi hati kita ragu. Berarti kita apa? Menipu diri kita sendiri. Yang Tuhan mau kita memiliki hati yang percaya. Hati kita percaya, mulut kita juga percaya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan kita seringkali mendengar perkataannya, lain di apa? Lain di mulut, lain di hati. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan, ya, bukan lain di mulut, lain di hati. Anak Tuhan di hati dan di mulut itu sinkron, seimbang, ya, berkaitan. Saya mau malam hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, hatimu yang percaya kepada Tuhan, mulutmu yang percaya kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan lagi dalam hidup. Amin. Kenapa dikatakan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, seringkali pengakuan kita ini di mulut doang, gak di hati. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Tapi ketika saya tidak mengalami berkat Tuhan, mana Tuhan katanya mau memberkati saya? Mana Tuhan janji Tuhan, tapi saya tidak diberkati Tuhan. Dua ayat ini dalam 9 dan 10. Kita buka 10-nya, kita lihat. Ini yang Tuhan tekankan, Paulus ajarkan buat setiap kita. Karena dengan hati orang percaya dan benarkan. Mari dengan orang mulut mengaku diselamatkan. Mulut kita yang mengaku saya diselamatkan. Hati-hati. Saya seringkali mengatakan kepada saudara, orang yang percaya Tuhan Yesus banyak, tapi yang menerima Yesus masuk di dalam hati dan memperkatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku, itu tidak banyak. Tapi saya mau bertanya pada saudara, apakah saudara mau mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang tinggal di dalam aku, itu benar-benar keluar dari hatimu? Ada amin, saudara? Keluar dari mana? Dari hati. Jangan ngomongnya doang. Makanya ada yang mengatakan lain di mulut, lain di hati. Wow, dahsyat. Lain di bibir, lain di hati, ya. Iman, dengar baik-baik, saudara. Iman bukan hanya, saudara, itu berbicara tentang hati di hadapan Tuhan. Tapi iman juga berbicara bahwa pengakuan itu harus keluar dari mulut kita pada Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya di hati. Harus ada apa? Pengakuan dari mulut kita
Bagaimana saudara? Sudah ada pengakuan di dalam mulut saudara bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Bagaimana saudara? Amin. Kita harus seimbang. Jangan percaya tapi kita nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati. Kita harus balance, kita harus seimbang. Artinya saudara, ada pengakuan. Katakan kiri kananmu, ada pengakuan. Amin. Ada pernyataan iman di dalam hatimu dan mulutmu. Anak-anak Tuhan, jangan lemah. Harus ada pernyataan iman di dalam mulut saudara memperkatakan firman Tuhan itu. Apa yang kau perkatakan? Saya seringkali mengatakan Tuhan akan mengerjakan di dalam hidupmu. Ayat yang ke-11, pegang di janji Tuhan saudara. 11, yuk kita baca. Atau saudara yang baca, 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Katakan itu saya. Itu saya. Amin saudara. Amin. Sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Katakan itu saya. Itu saya. Dengan iman saudara, bukan mulut doang, itu saya. Tapi seringkali kita ada keraguan, cemas, takut, khawatir, gentar. Katanya mulut kita percaya. Pegang firman Tuhan ini, janji Tuhan. Orang-orang yang percaya dari hati memperkatakannya dengan iman, dia tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari hari ini jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh. Dengar baik-baik saudara. Saat ini di mana-mana, bahkan hidup saudara, kita mengalami situasi, keadaan, kondisi kita yang alami itu berbeda-beda. Setiap kita punya masalah sendiri, setiap kita punya beban persoalan sendiri, setiap kita punya kebutuhannya sendiri. Betul apa betul? Persoalan kita nggak sama. Walaupun kita di sini di dalam Tuhan, tapi persoalan kita, masalah kita yang kita hadapi itu berbeda-beda. Tapi saya mau tekankan malam hari ini, sekalipun masalah kita berbeda-beda, tapi cara mengatasi masalah saudara dan saya itu sama. Amin. Amin. Katakan, masalahmu dan masalahku beda. Tapi cara mengatasinya sama. Amin. Amin. Walaupun berbeda-beda, tapi cara mengatasi masalah persoalan kita itu sama. Sama bagaimana, Bu? Dengar baik-baik. Anak-anak Tuhan di tempat ini belajar untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan dalam hidupmu. Karena kita gak mampu tanpa Tuhan. Dipikirin kita semakin jatuh, semakin lemah. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ada kekuatan yang Allah beri dalam hidup saudara. Makanya saya katakan masalah kita beda-beda, tapi saya percaya saat saya menaruh pengharapan sama Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Saat saya sakit, dokter mengatakan tidak akan sembuh, tapi saya punya iman. Kuncinya apa? Kita punya iman. Sebenarnya banyak di sini punya iman. Amin. Jangan mulut aja, tapi hati nggak percaya. Iman itu dari hati dan ke mulut. Ketika kita memperkatakan, kita percaya itu akan terjadi dalam hidup. Anak-anak Tuhan di tempat ini, manusia boleh mengejekmu, manusia boleh menghinamu, manusia boleh merendahkan hidupmu. Tapi dengar baik-baik, saya mau katakan, jangan dipikirin. Apa saudara? Jangan dipikirin. EGP. Kata Bu Clara EGP. EGP itu apa, Bu? Emang gua pikirin. Masalah lo, masalah gue, gitu ya? Iya. Tapi cara menyelesaikannya sama. Hati-hati. Ketika orang tidak menganggap kita, menghina kita, meremehkan kita, memfitnah kita, jangan dipikirin. Katakan kiri kananmu, jangan dipikirin. Kamu kalau pikirin dituduh-tuduh orang, yang rugi siapa? Saya mau tanya. Diri sendiri. Ngerti ya?
Ngerti, yang rugi diri saya sendiri, yang rugi saya. Tapi kekeh dipikirin. Aduh, ini masalah gak beres-beres. Orang merendahkan saya, dengar anak-anak Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Bukankah kita punya Tuhan Yesus? Kita percaya dari hati kita bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, manusia boleh mengejekmu, manusia boleh merendahkanmu. Taruh ya di dalam pikiran saudara. Jangan dipikirin. Itu akan mengalami kerugian. Sekali lagi, kamu mengalami kerugian kalau dipikirin. Ayo kata, rugi banyak. Bukan duit. Celaka 12 nih ya. Kalau kita mikirin omongan-omongan orang, rugi banyak katanya. Apa ruginya saudara? Satu, kita kehilangan damai sejahtera. Betul? Kedua, saudara akan minder. Karena aduh saya direndahkan, saya akan minder. Makanya jangan dipikirin. Yang ketiga apa? Kita cepat tersinggung. Betul apa betul? Kita cepat tersinggung, berubah karakter kita. Yang tadinya penuh sukacita, akhirnya kita lemah. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan, ingat firman Tuhan. Saya percaya ketika orang merendahkan saya, ketika orang merendahkan hidup saudara, maka saya percaya, ini Tuhan katakan, ketika engkau direndahkan orang lain, orang itu akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau diremehkan oleh orang lain, orang itu akan mengalami, akan diremehkan juga. Jadi dengar baik-baik, jangan dipikirin. Lepaskan pengampunan. Orang yang mencoba untuk mempermalukan hidup saudara, dengar baik-baik, dia akan dipermalukan oleh Tuhan. Jadi jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, jangan cemas. Kita punya Tuhan yang ajaib. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Kalau aku direndahkan, berarti siapa yang direndahkan? Tuhan Yesus. Kalau aku difitnah, siapa yang lagi difitnah? Tuhan Yesus. Kalau aku lagi diejek, diomongin, siapa yang lagi diomongin, diejek? Tuhan Yesus. Jadi berperkaranya bukan dengan saya, dengan Tuhan. Rugi kalau kita pikirin. Ujung-ujungnya kita sakit, kecewa, sakit hati. Kita gak mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Aturan kita mendapat berkat Tuhan, akhirnya berkat ini dicuri oleh iblis. Jangan terkecoh. Sekali lagi, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Amin. Amin. Tapi kenyataannya suka terkecoh. Hal kecil, tuk. Waduh, lihat ya, tunggu pembalasan aku. Betul, betul. Aduh, mudah-mudahan itu mereka. Dia udah nyakitin saya, menghina, mau fitnah saya, biarin. Nanti ketabrak loh, katanya. Nggak selamat. Doamu nggak dijawab sama Tuhan. Kenapa? Karena doa kita nggak baik. Doa kita biar dia celaka lah, biar dia nggak selamat. Hati-hati. Ya, mari kita berkati musuh-musuh kita. Amin. Katakan, aku mau memberkati musuh-musuhku. Orang mau mempermalukan hidup aku, pasti dipermalukan oleh Tuhan juga. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Katakan, yes, itu aku. Amin. Yakin ya saudara. Saya sangat yakin saudara bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan Yesus memahami. Tuhan selalu membela hidup saudara dan saya. Bahkan bukan itu aja, Tuhan pasti menolongmu. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi engkau. Ada amin?
Tuhan akan menyatakan apa? Kemuliaannya bagi saya. Katakan, tunjuk kiri kananmu biar temanmu juga menerima kemuliaan Tuhan. Yuk, engkau akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Percaya itu dengan iman, bukan asal ngomong ya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Jangan mulut kita mengatakan, tapi hati kita enggak percaya. Balance, seimbang. Mulut dengan hati itu seimbang. Jangan lain di mulut, lain di hati-hati. Ya. Luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita. Percaya dengan iman anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan mengalami berkat Tuhan dan tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Dahsyat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dengan Tuhan Yesus dahsyat. Kalau ada orang yang bilang, saudara, katanya Tuhan bela kamu, katanya Tuhan tolong kamu, katanya Tuhan Yesus sembuhkan kamu, katanya Tuhan membukakan jalan buat kamu dan tidak mempermalukan orang-orang yang percaya. Seringkali orang berkata, mana buktinya? Seringkali orang minta apa? Minta apa? Bukti. Kalau saudara minta buktinya dulu, berarti saudara tidak memiliki apa? Iman. Iman itu walaupun kita belum melihat buktinya, tapi kita sudah percaya. Orang mau ngomong apa? Jangan dengar, saudara. Hari ini dengar baik-baik. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lemah imanmu, jangan ragu. Mari anak-anak Tuhan hari ini mau bangkit, pandang Tuhan Yesus. Kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Taat tekun, mengandalkan Tuhan. Berdiri tegak. Apapun tantangan yang saudara dan saya hadapi, mari dengan iman berkatakan dengan iman, Tuhan akan bela saya. Amin. Kalau ngomong doang ngehibur hati, saudara nggak akan ngalami. Tapi kalau keluar dari hati, aku percaya Tuhan akan bela saya. Aku percaya Tuhan akan berkati saya. Aku percaya Tuhan akan menolong saya. Aku percaya Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru buat saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan jadi orang percaya yang lemah, putus asa. Bagaimana saudara mengalami pemulihan di dalam hidupmu sedangkan di hatimu ada keraguan? Hari ini Tuhan ingatkan bagi saudara saya, dengan iman, yuk sama-sama dengan saya. Aku percaya Tuhan. Tuhan akan menolong saya. Aku percaya Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru buat saya. Aku percaya Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan saya. Aku percaya Tuhan. Tuhan akan memulihkan saya. Tuhan akan membalikan keadaan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerimanya. Amin. Itu iman anak-anak Tuhan. Jadi kalau ngomong harus dengan percaya dari hati. Jangan ada keraguan. Dengar saudara, saya bersyukur dengan firman Tuhan ini mengingatkan saya, menegur saya juga. Dengar Tuhan pasti lakukan di dalam hidup saudara dan saya, bahwa Dia tidak mempermalukan kita anak-anak. Siapa yang percaya Tuhan tidak akan mempermalukanmu? Amin. Percaya. Saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Ikutin saya. Saya tidak akan dipermalukan. Saya tidak akan dipermalukan. Tapi saya dipermuliakan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi dengan iman, jangan asal ngomong ya. Saya nggak mau ikut-ikutan jadi beok di sini. Sama-sama karena saya juga punya iman. Ini ketika saya memperkatakan, kalau di hatimu ada yang bergetar, kuasa Tuhan sedang bekerja. 2, 3. Saya percaya, saya tidak akan dipermalukan, tapi dipermulakan Tuhan. Dipermuliakan Tuhan. Pada waktunya, saya akan menerima mujizat, keajaiban, janji-janji Tuhan. Saya akan alami di dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tanam yuk di hatimu. Sekali lagi, 2, 3, saya tanam di hati saya. Saya tanam di Buat Tuhan tidak mempermalukan saya. Tuhan tidak akan memulai. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang Saya akan dipermuliakan oleh Tuhan. dimuliakan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang mari. Orang boleh menghina, melecehkan, menuduh, tapi saya tidak akan dipermalukan. Saya akan dipermuliakan oleh Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Justru saudara mengalami janji-janji Tuhan pada waktunya. Amin. Kita dengar firman Tuhan, saudara. Satu hal yang Roh Kudus katakan hari ini. Tuhan katakan buat saudara dan saya, seberapa banyak yang mau berani mengatakan malam hari ini. Seberapa banyak yang mau berani mengakui dengan perkataanmu di hadapan Tuhan, dengan iman bahwa engkau percaya bahwa Tuhan tidak mempermalukan hidupmu. Katakan saudara, Tuhan ada di tempat ini, bahwa Tuhan tidak mempermalukan hidupmu, karena Tuhan Yesus ada di pihak aku. Saudara, peran iman ini penting. Lalu bagaimana untuk saya? Saya hanya memperkatakan saja firman. Dengan iman kuasa Tuhan bekerja. Tapi apa yang harus saya lakukan? Kuncinya kita mau berserah. Kita bandingkan yuk Yesaya 2 ayat 32, Yoel 2 ayat 32. Saya terberkati. Tadi saya lagi menyembah, ada pujian berseru memanggil namanya. Di situ diingatkan Yesaya 28 ayat 16. Yuk kita buka dulu. Yoel 2 ayat 32. Dan nanti juga buka di dalam Yesaya 28 ayat 16. Ya, Yoel 2. Iya. Kita mau baca sama-sama saudara. ayat Yoel 2 ayat 32. Iya? Belum? Saya mau kita semua baca 2 ayat 32. Apa yang sudah dapat boleh dibacakan? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. akan diselamatkan. Puji nama Tuhan saudara. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Itu saudara dan saya. Amin. Tidak yang mengikat kita, tapi kita menjadi orang yang terlepas. Puji nama Tuhan saudara. Kuncinya apa? Berseru. Kalau saudara nggak mau dipermalukan, karena firman Tuhan katakan engkau tidak akan, orang percaya itu tidak akan dipermalukan. Kuncinya kita harus berseru sama Tuhan. Jangan pakai pikiran, jangan pakai kekuatan. Kita harus berani bertindak, melangkah dengan iman. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup. Karena saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Bukan hanya berseru, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami, bahwa Tuhan sangat tahu segala kelemahan-kelemahan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, berserulah kepada Dia. Dengan apa? Dengan iman. Sekali lagi, berseru dengan apa? Dengan iman. Saya percaya orang yang selalu berseru kepada Tuhan dengan iman, bukan hanya tidak dipermalukan, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Yuk katakan bersama saya, Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Saya tidak akan patah semangat, karena saya punya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Pasti Tuhan menolong saya, Tuhan membela, Tuhan memberkati saya. Amin. Satu hal yang Tuhan katakan malam hari ini, di tempat ini anak-anak Tuhan maupun yang mengikuti live streaming,
Saya mau tekankan, ini Roh Kudus katakan bahwa saudara harus percaya dengan iman, percaya kepada janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak tawar hati, bahkan memiliki buah ketaatan. Kalau saudara ada buah ketaatan, pasti Tuhan tidak akan mempermalukan hidupmu. Amin. Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, kau belum dibela Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan tidak mempermalukanmu, tapi akan mempermuliakan hidupmu tepat pada waktunya. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktu saya, tapi tunggu waktunya Tuhan. Walau terkadang saudara jalan-jalan yang kita hadapi itu terasa berat Tuhan. Saya kemarin apa kapan ya? Saya tadi pagi diingetin. Aku kuat. Sambil nangis saudara. Apa? Aku kuat. Tapi aku apa ya? Saya lihat deh kayaknya mau buka apa gitu keluarnya itu. Aku kuat. Tapi aku lemah atau apa ya? Capek. Pernah nggak dengar itu? Aku kuat Bu, tapi aku capek. Berat masalahku, aduh, pusing. Jangan bilang aku kuat kalau kamu bilang capek. Amin. Kita punya Yesus. Walau terkadang jalan-jalan itu sepertinya buntu, ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kuncinya kita taat. Kita percaya bahwa kalau kita menaruh pengharapan itu pada Tuhan, seberat apapun masalah kita, pasti Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan akan bukakan jalan yang baru. Tuhan akan singkapkan semua yang tersembunyi. Dan saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, ada rencana Tuhan yang indah buat hidup saudara dan saya. Kalau saudara hari ini mengalami kondisi yang gak baik sekalipun, dengar baik-baik. Ada rencana Tuhan yang indah. Di balik semua yang kita alami, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup. Kuncinya apa? Berseru kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan punya iman yang teguh di dalam Yesus. Jangan pakai logika, jangan pakai pikiran, tapi pakai hati yang percaya pada Tuhan. Hari ini apapun persoalan dalam hidupmu, percayalah, ada rencana Tuhan yang indah buat hidupku. Siapa yang gak punya masalah, angkat tangannya. Yang gak punya gak ada yang ngaku ya. Siapa yang punya beban masalah persoalan, angkat tangannya. Amin. Masalah kita beda, tapi jalannya sama. Berserah pada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lemah. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan pasti tidak mempermalukan saudara dan saya, karena kita anak-anaknya. Amin. Kuncinya kita percaya. Kalau sampai hari ini Tuhan belum jawab, Tuhan kok saya belum diberkati, ya Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan akan memberkati saudara tepat waktu. Katakan kiri kananmu, Tuhan menolongmu tepat waktu. Ya, amin. Tuhan menolong aku tepat waktu. Kadang ada keraguan, tapi hari ini saya percaya, saya punya masalah persoalan beban dalam hidup saya, beda dengan saudara. Tapi saya punya iman, Tuhan pasti Tuhan menolong saya. Terjadi di dalam nama Yesus. Itu iman. Hari ini saudara, saya mau katakan pada saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita saat kita mengangkat tangan. Tuhan pasti turun tangan, menolong, membela. Kalau belum ditolong, sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Yang paling mengerti, yang paling memahami, yang tahu kelemahan kita, itu hanya Tuhan. Tapi jangan dimanfaatkan oleh iblis. Kita mau tetap percaya dari hati yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Saudara berani berkata, Tuhan, dalam kondisi saya gak baik pun, saya mau tetap menyembah Tuhan. Saya mau tetap ibadah. Saya mau tetap melayani.
Sekalipun beban saya berat Tuhan, tapi saya mau tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang benar, tapi Tuhan akan mempermuliakan orang-orang benar di hadapan Dia, di hadapan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, namun kami punya iman. Bangkitkan iman kami biar kami boleh memiliki keberanian untuk tetap berdiri teguh di dalam iman, untuk tetap memandang Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Dan aku percaya seperti apa yang Tuhan katakan, ketika kami memiliki iman yang sejati, saat kita percaya, bukan hanya hati, bukan hanya mulut, tapi dengan segenap hati kami mau mempercayai kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, ketika kami memperkatakan apa yang kami perkatakan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami, bahwa kami akan diberkati, kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan, bahkan kami akan berkemenangan. Itu terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya firman Tuhan, iya dan amin. Kami percaya janji-janji Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami, indah pada waktunya. Aku percaya Tuhan, aku mengundang Engkau di dalam hidupku, bahwa hatiku mau selalu percaya dengan ketulusan. Mari anak-anak Tuhan, taruh tangan kita di hati kita. Bukankah firman Tuhan katakan di dalam Galatia, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam aku. Dalam malam hari ini kita undang Tuhan terus tinggal di dalam hati kita. Hati kita ini rumah Tuhan, baiknya Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada keraguan, kecemasan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, lepaskan, berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi engkau. Mari minta damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Katakan di hati ini. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita sama-sama mengangkat pujian di hati ini. Di hati ini. Amin. Katakan di hati ini Tuhan. Kuliah batang Yesus. Amin. Dengan segenap hati saudara. Di hati ini mari katakan pada Tuhan Yesus, amin. Yes, sekali lagi dengan iman. Katakan saudara, bukan hanya mulutmu berkata di hati inilah rumahmu, tapi dari hatimu. Oh, mengalir kuasa-Mu dari surga, lawat jamaah kami oleh media sinar senantiasa Yesus di hati ini Tuhan. Rasakan kasih Tuhan mengalir di hati. Tuhan akan menghapuskan setiap air mata. Masalah boleh berbeda, tapi kita anak-anak Tuhan, cara menyelesaikannya itu sama. Kita berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Kita percaya, kita berseru pada Tuhan. Kita percaya kasih-Nya mengalir di hati. Mari buka hatimu dengan itu. Rasakan Tuhan menjamah. Tuhan menjamah hidup saudara apapun tempatmu. Katakan Tuhan Yesus. Sekali lagi di hati ini. Mari dengan iman. Di hati
Ada Tuhan di dalam hati, ada Yesus dalam hidupmu. Mari berubahlah. Ada buah ketaatan. Uri biasanya. Ada keberanian untuk melangkah dengan ini. Percaya bahwa hidupmu di hati itu Tuhan melihat tangan-tangan yang taruh di hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun beban persoalan pergumulan dalam hidupmu, aku percaya janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup anak-anakmu yang dibangkitkan imannya malam hari ini. Apapun kerinduan harapan mereka, Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan jangan sembuhkan. Pulihkan Tuhan. Balikan keadaan mereka, ekonomi mereka, usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan berkati. Aku percaya orang-orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan tidak dipermalukan Tuhan, tapi akan mengalami kemuliaan-Mu turun atas kami. Dan kami akan mengalami indah pada waktu senantiasa. Di dalam nama Yesus. Senantiasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, dalam keadaan apapun hari ini, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap percaya kuasa-Mu. Bahkan aku percaya kasih-Mu selalu melimpah di dalam hidupku. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Dan aku percaya malam hari ini aku sudah menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kemenangan Tuhan sudah jamin di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan, kiranya firman yang sudah ditabur boleh menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Ini saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, inilah tangan-tangan kami Bapa. Inilah hati kami ya Bapa. Seberapapun Tuhan yang kami punya, yang kami berikan kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan. Dan boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu. Biar boleh juga Tuhan menjadi berkat buat setiap kami, buat setiap orang-orang Tuhan yang membutuhkan juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa syafaat Ibu Kristanti.
Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri semua. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk Indonesia menjelang pemilu ini. Bapa, kami satukan hati kami Bapa. Kami bersama-sama berdoa untuk Indonesia Bapa. Menjelang masa peralihan dari Presiden kami Joko Widodo. Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menentukan pemimpin buat kami Tuhan, presiden buat kami Tuhan, menjelang pemilihan presiden tahun depan Tuhan. Mari Engkau persiapkan Tuhan orang yang benar-benar Kau pilih Tuhan. Amin. Orang yang benar-benar mau meneruskan perjuangan bangsa kami Indonesia Tuhan, membawa kami lepas dari segala keterpurukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai calonnya Tuhan. Engkau sudah menentukan calon. Amin. Setiap roh-roh pemberontakan, perpecahan, pertikaian, perselisihan, pemecah belah, roh-roh adu domba, kami tolak, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Indonesia di masa-masa yang akan datang Tuhan adalah Indonesia yang subur, adil, makmur Tuhan, karena memiliki pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau persiapkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan, Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran Tuhan, supaya Indonesia Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau Tuhan, banyak yang diselamatkan Tuhan, karena Tuhan salah satu warisan-Mu Tuhan, supaya Injil diberitakan Tuhan di seluruh Samaria, Yudea dan seluruh Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi Roh Kudus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja dengan leluasa. Kami berdoa, melakukan bagian kami, silakan Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan. Ladang siap dituai Tuhan, Engkau mencari penuai-penuai Tuhan. Siapa yang siap menjadi penuai itu Tuhan, Engkau sendiri yang menyiapkan Tuhan. Bangkitkan di Indonesia ini Tuhan, roh doa yang kuat, roh doa yang besar Tuhan. Amin. Jangan biarkan umat-Mu tertidur Tuhan. Banyak yang jiwa-jiwa yang tertidur Engkau bangkitkan Tuhan, supaya kami percaya Tuhan, doa-doa orang benar Kau tampung di dalam kirbat-Mu Tuhan, dan satu saat Engkau selalu mendengar doa orang yang benar Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat GKKI Penabur Benih Tuhan, yang sakit di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Mari Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah tabib yang agung Tuhan. Engkaulah juru selamat yang agung itu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, yang letih lesu berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Amin. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Amin. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, Engkau tolong, Engkau pulihkan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan, Engkau buka jalan Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bilang Kau yang sudah membuka jalan, tidak ada seorang pun yang menutupnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sempurnakan doa kami Tuhan, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara saya undang untuk mengangkat kedua tangan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Surgawi. Sungguh malam hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan memberkati, menyertai kami. Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan kami untuk beribadah, untuk bersyukur karena kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, pulanglah saudara. Terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita
sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam kehidupanmu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan melindungi, menudungi engkau. Bahkan ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kehidupanmu. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupanmu di dalam nama Yesus. Ingat, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di udara, bahkan Tuhan virus-virus sakit penyakit, kutuk-kutuk roh nenek moyang, kami lepaskan, putuskan di dalam nama Yesus, dan tidak dapat mendekat di dalam hidup kami, sebab Tuhan sudah memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib di dalam nama Yesus. Bahkan kami punya iman dan percaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kami percaya malam hari ini setiap kami menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Mari saudara, kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati hidup saudara dan saya. Mari kita boleh menerimanya dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan dengan iman. Aku sangat yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hidupku bahwa Tuhan sudah memberkati aku dengan limpah-limpah di dalam nama Yesus. Tuhan perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah usaha kami, pekerjaan kami di dalam nama Yesus. Perluas ya Aba di dalam hidup kami. Tuhan pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Ada tangan Tuhan yang menyertai kami, melindungi, menudungi, membentengi hidup kami, menyertai hidup kami di dalam nama Yesus. Sehingga malapetaka, sakit penyakit, virus-virus, kuasa-kuasa iblis, panah-panah api si jahat tidak dapat mendekat bagi setiap kami. Sehingga ketakutan tidak menimpa kami, sehingga kecemasan tidak menimpa kami. Yang kami terima adalah berkat dari Bapa Surga. Haleluya. Sehingga tidak menimpa di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Sehingga kecemasan tidak menimpa aku ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya mau